Halo, selamat sore menjelang malam para peserta katekumen Paroki Santo Yohanes Pemandi Janti Keuskupan Malang. Pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama memperdalam tentang sakramen perkawinan. Mari kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa. Kita ambil sikap doa yang baik supaya acara kita hari ini diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah kami, puji dan syukur kami aturkan kepadamu atas penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga pada kesempatan hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti kegiatan katekumen. Pada hari ini kami akan memperdalam tentang sakramen perkawinan. Semoga Engkau menyertai kami, Engkau membimbing kami, sehingga kami pada kesempatan hari ini mampu untuk mendalami tentang sakramen perkawinan. Kami serahkan awal, pertengahan, hingga akhir ke dalam tangan-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, para peserta katekumen semuanya, kita hari ini belajar tentang sakramen perkawinan. Apa itu sakramen perkawinan? Sakramen perkawinan adalah upacara suci yang menandakan, atau di situ bisa dikatakan yang membuktikan bahwa Allah masih mencintai dan memelihara umatnya. Yang pertama. Yang kedua, dengan cara memberi teman hidup. Jadi di situ sebagai bukti cinta dan Allah memelihara umatnya, Allah memberikan teman hidup atau jodoh dan memberi anak-anak yang di situ akan mendapatkan rahmat yang melimpah kepada keluarga atau memberikan rahmat melimpah kepada keluarga. Jadi bisa saya bacakan ulang, upacara suci yang menandakan atau membuktikan bahwa Allah masih mencintai dan memelihara umatnya. Dengan cara apa? Dengan cara memberi teman hidup atau jodoh, memberi anak-anak dan rahmat melimpah kepada keluarga. Di dalam perkawinan tentu ada rahmatnya. Kita memperoleh rahmat dari sakramen perkawinan. Apa rahmat dari sakramen perkawinan? Yang pertama adalah rahmat pengudusan dan rahmat pembantu. Maksudnya apa? Allah hadir dalam keluarga menjadi sumber kasih, menjadi sumber rezeki dan keselamatan, sumber kekuatan dan kebaikan. Jadi yang pertama adalah rahmat pengudusan dan rahmat pembantu. Yang berikutnya adalah suami istri diikut sertakan dalam karya Allah. Apa maksudnya? Karya penciptaan. Jadi melahirkan seorang anak, keturunan. Yang berikutnya apa? Karya pendidikan anak. Jadi karya pendidikan anak itu bukan dibebankan hanya kepada sekolah, tetapi juga menjadi tanggung jawab suami istri. Dan yang berikutnya adalah karya pengembangan masyarakat. Nah, tentu di dalam perkawinan ada dasarnya. Apa itu dasarnya? Dasarnya tidak lain tidak bukan adalah cinta. Apa itu cinta? Berarti membagikan kekasih atau membagikan kasih, bukan kekasih ya itu ya. Membagikan kasih dengan mengorbankan diri atau korban diri demi kebahagiaan kekasih. Jadi di situ saya rela jadi membahagiakan kasih atau membahagiakan kekasih dengan mengorbankan diri atau korban diri demi kebahagiaan kekasih. Kalau tidak tahu arti cinta, itu bisa dikatakan jangan menikah. Nanti dikira cinta itu membahagiakan diri sendiri dan mengorbankan kekasih, itu yang salah. Jadi yang benar adalah dengan perkawinan itu kita mau mengorbankan diri untuk kebahagiaan kekasih. Nah, pembentuk faktor konstitutif
perkawinan. Apa itu? Adalah konsensus atau kesepakatan. Lihat hukum gereja. Ini di sini nomor 157. Ya, tanpa cinta tidak jadi perkawinan. Contoh, dalam upacara perkawinan, Tono ditanya, apakah Tono mau mengambil Tini jadi istrimu, mencintainya, menghormatinya, dan setia kepadanya dalam untung dan malang, sampai kematian memisahkan kamu? Tono menjawab, ya saya mau. Demikian sebaliknya, Tini dengan konsensus, Tono Tini secara definitif membentuk perkawinan. Definitif artinya deal, jadi tuntas. Konsensus yang sudah diucapkan di hadapan Allah tak dapat diubah dan tak bisa ditarik kembali. Ya, kecuali ibaratnya kalau ada persetujuan langsung dari Allah sendiri, atau dengan kata lain apa? Salah satu dipanggil oleh Allah. Nah, sekarang kita masuk kepada sifat perkawinan. Sifat perkawinan itu ada 4. Apa? Yang pertama adalah monogami, yang kedua adalah tak terceraikan, yang ketiga adalah tanda cinta Allah atau biasanya disebut sakramen, melalui sakramen begitu ya. Yang keempat adalah punya tujuan. Ya, itu adalah sifat dari perkawinan. Kita bahas satu persatu. Perkawinan itu monogami. Apa itu monogami? Satu dengan satu. Ya, tidak bisa satu dengan 2 orang. Misalnya satu laki-laki, 2 orang perempuan, itu tidak bisa. Karena sifat perkawinan dalam gereja Katolik itu adalah monogami. Satu dengan satu. Perkawinan itu monogami, bukan poligami. Kalau poligami itu kan satu dengan banyak. Apa dasarnya? Sebab dasar perkawinan adalah cinta Allah 100%. Cinta Allah itu sifatnya utuh, tidak dibagi-bagi. Ya, cinta itu tidak dibagi-bagi. Perkawinan itu tak terceraikan. Ya, sebab dasar perkawinan itu cinta Allah tanpa syarat, maka tak terceraikan. Perkawinan itu tak terceraikan sebab dasar perkawinan itu cinta Allah tanpa syarat. Allah menciptakan manusia agar kukasihi tanpa syarat. Kamu harus mencintai aku dan taat kepadaku. Kalau tidak, kamu akan kulenyapkan lagi. Tidak. Allah menerima manusia apa adanya, baik ketika positif ataupun taat maupun ketika negatif, ketika berkhianat. Seringkali kita itu tidak hanya berbuat positif tapi juga berbuat negatif. Gitu ya. Peraturan perkawinan tidak boleh cerai itu tidak manusiawi dan mustahil. Sebab manusia itu sangat rapuh. Ini tidak benar. Ya, kata-kata tersebut tidak benar. Bagi Allah dan umat beriman hal itu tidak mustahil. Dalam Injil Lukas bab 1 ayat 37 nanti bisa dibuka. Dalam situ juga bisa dicermati. Ya, yang kedua, Allah kita bukan pencipta yang gagal tetapi sukses. Ya. Cerai atau menikah atau kawin bukan budaya masyarakat tapi budaya selebritis, hanya 0,01 dari penduduk. Ya. Dari cerai menikah lagi, cerai menikah lagi. Nah, di RT RW kampung kita sendiri sukar ditemukan pasangan yang double-double dan cerai kawin. Hampir tak ada, minoritas kecil sekali. Allah telah berhasil menanam dalam hati manusia sifat-sifatnya kasih, korban diri, setia, tangguh. Sehingga mayoritas masyarakat itu monogami dan tidak cerai. Nah, ini penting ya. Yang berikutnya adalah yang ketiga, perkawinan itu sakramen atau tanda cinta Tuhan. Perkawinan itu mengerjakan keselamatan dalam tiap keluarga, menyatukan, menguatkan, dan memberi rahmat berlimpah. Jadi melalui perkawinan itu
Kita disatukan, kita dikuatkan, dan kita diberi rahmat berlimpah. Oleh siapa? Oleh Allah. Nah, di sini contohnya tono lagi ya. Perkawinan itu sakramen atau tanda cinta Tuhan. Tono adalah kiriman dan tanda cinta Tuhan untuk tini. Begitu pula tini. Tono tini yang rukun dan kompak adalah tanda cinta Tuhan bagi tetangga. Nah, kalau dalam satu keluarga itu rukun dan kompak, itu menjadi berkat bagi orang lain pula. Seperti kami, kamu pun dicintai Tuhan. Kamu bisa rukun, monogami, dan tidak cerai. Tono tini menebar rahmat kepada tetangga. Ya, sakramen perkawinan mengerjakan keselamatan dalam tiap keluarga, menyatukan, menguatkan, dan memberi rahmat berlimpah. Yang terakhir, perkawinan adalah tujuan atau punya tujuan. Tentu ketika kita menikah itu pasti ada tujuan. Tanpa tujuan perkawinan serong kiri, serong kanan, ikut sana, ikut sini, akhirnya berhenti di mana-mana dan akhirnya hancur berantakan. Ya, tapi perkawinan itu tidak seperti itu. Jadi perkawinan itu punya tujuan. Ya, kalau tanpa tujuan itu pasti akan hancur. Nah, sifat keempat perkawinan adalah punya tujuan. Tanpa tujuan perkawinan serong kiri, kanan, berhenti di mana-mana akhirnya hancur berantakan. Tujuan itu harus diwujudkan. Dia jadi pedoman, dia itu berarti Allah. Allah itu jadi pedoman dan ukuran baik buruk kalau sesuai dengan tujuan benar dan baik. Kalau bertentangan dengan tujuan salah, buruk, dan merusak perkawinan. Nah, tentu 4 tujuan perkawinan. Ada tujuannya perkawinan itu ya. Ada tujuannya kita menikah. Ya, apa saja kira-kira 4 tujuan perkawinan itu? Ya, kita akan cermati bersama-sama. Yang pertama adalah kebahagiaan suami, istri, anak. Saling menyenangkan hati, menghidupi. Itu yang pertama. Kebahagiaan suami, istri, dan anak. Jadi bukan hanya kebahagiaan suami saja, bukan kebahagiaan istri saja, bukan kebahagiaan anak saja. Tapi kebahagiaan semuanya dalam satu keluarga itu. Dan saling menyenangkan hati serta menghidupi. Yang kedua adalah perkembangan kepribadian. Artinya apa? Di situ telah terjadi tukar-menukar sifat baik. Saling beri teladan, menegur, menasehati. Makin baik, makin sosial, makin mampu melayani, makin saleh. Yang ketiga, anak juga tujuan perkawinan. Seluruh hidup orang tua, tenaga, pikiran, waktu, dan uang dibaktikan sepenuhnya demi anak agar menjadi kekasih Allah, pribadi indah, dan keluarga Allah. Kalau anak dilalaikan, jodoh ikut dilalaikan, keluarga akan rusak. Yang keempat adalah surga. Ayah, ibu, anak itu masuk surga, juga merupakan tujuan dari perkawinan. Maka segala yang mengantar ke surga, atau doa bersama, ke gereja, berbuat kebaikan, kata-kata halus, pelayanan, derma, dan sebagainya, harus dilakukan. Jadi yang mengajak anak-anak ke gereja atau berdoa itu bukan guru agama, ya. Tapi pertama-tama adalah bapak dan ibunya. Sedang hal-hal yang menjauhkan keluarga dari surga, jadi tidak berdoa, tidak ke gereja, kata-kata kotor, ya, teman buruk, DVD buruk, dan lain sebagainya itu harus dijauhkan dari rumah tangga. Ya. Pembahasan. Nah, sekarang sudah masuk ke pokok pembahasan. Pembahasan tentang hukum perkawinan berasal dari kitab hukum kanonik atau biasanya disebut KHK. Ya, kitab hukum kanonik. KHK 1983 Kanon 1055. Ya. Yang pertama adalah perkawinan atau perjanjian perkawinan dengan mana pria dan perempuan atau laki-laki dan perempuan membentuk antar mereka kebersamaan seluruh hidup. Dari sifat kodrati
terarah pada kesejahteraan suami istri serta pada kelahiran dan pendidikan anak oleh Kristus Tuhan. Perkawinan antara orang-orang yang dibaptis diangkat ke martabat sakramen. Sakramen kita sudah banyak belajar, yaitu tanda dan sarana keselamatan dari Allah yang diberikan kepada manusia. Itu arti sakramen. Karena itu antara orang-orang yang dibaptis tidak dapat ada kontrak perkawinan sah yang tidak dengan sendirinya merupakan sakramen. Nah, ini dalam KHK. Sekarang yang berikutnya. Dalam kanon 1055 ya, 1 dan 2 termuat 5 gagasan pokok. Apa itu gagasan pokok yang pertama? Gagasan pokok yang pertama adalah perkawinan adalah perjanjian kasih antara suami istri. Apa maksudnya? Kalau kita hadir dalam suatu pemberkatan perkawinan di gereja, salah satu bagian penting dari acara tersebut adalah masing-masing pengantin mengucap janji perkawinan di hadapan Tuhan, imam, 2 orang saksi, dan hadirin yang lainnya. Dengan kemungkinan berbagai variasi yang berbeda. Intinya, masing-masing pihak menyatakan bahwa 1. Sejak saat itu ia memilih pasangannya menjadi suami atau menjadi istri. Itu poin pertama. Poin kedua, ia berjanji untuk mencintai pasangannya dalam suka dan duka. Ya. Yang ketiga, ia berjanji pula untuk menjadi bapak atau ibu yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada mereka. Nah, itu pembahasan tentang perkawinan adalah perjanjian kasih antara suami istri. Yang nomor 2 adalah perkawinan adalah kesepakatan untuk senasib sepenanggungan dalam semua aspek hidup. Ya. Dalam hal ini yang dibutuhkan adalah semangat kerendahan hati, keterbukaan, dan saling mau berkorban. Pengalaman menunjukkan bahwa mengandalkan kekuatan sendiri sering terasa terlalu berat mewujudkan janji tersebut. Ya, jadi harus mau saling melengkapi. Yang ketiga, perkawinan bertujuan untuk kesejahteraan suami istri, bukan hanya kesejahteraan suami, tetapi kesejahteraan suami istri. Ya. Sikap-sikap apa yang mendukung ini? Pertama, saling menerima dan menghargai pasangan. Menerima kondisi pasangan, menghargai kondisi pasangan. Ya. Yang kedua adalah mencoba menata tutur kata dan perilaku yang baik terhadap pasangannya. Mencoba menata tutur kata dan perilaku yang baik terhadap pasangannya. Menghindari kata-kata kotor dan tindak kekerasan terhadap pasangannya. Ya. Yang keempat, perkawinan terarah pada kelahiran dan pendidikan anak. Ya, penting diperhatikan bahwa seandainya mereka tidak dianugerahi anak, ini bukanlah suatu alasan untuk bercerai ataupun untuk membatalkan perkawinan. Itu untuk dicatat. Ya. Sudah dikatakan pada bagian awal bahwa hubungan kasihlah yang mendasari perkawinan. Dalam hubungan kasih suami istri, ungkapan yang paling mendalam adalah tindak persetubuhan suami istri. Melalui hal itu, ya, wujud tindakan biologis terkandung pengalaman kasih dan penyerahan diri. Persetubuhan ini pada kodratnya terarah untuk lahirnya kehidupan baru. Maka kehadiran anak sering diistilahkan sebagai wujud suatu buah kasih antara mereka berdua. Oleh karena itu, orang tua memiliki tugas untuk pendidikan seorang anak. Ya, yang pertama-tama pendidikan itu dari keluarga, bukan dari sekolah. Itu poin penting yang harus diingat-ingat. Yang kelima adalah yang terakhir, perkawinan sah antara 2 orang yang sudah dibaptis adalah sakramen.
Ya. Sakramen secara umum berarti tanda dan sarana penyelamatan Allah. Melalui perkawinan, Tuhan mewujudkan kasih dan menjadikannya sarana penyelamatan. Jadi melalui perkawinan, pasangan suami istri dipanggil untuk saling membahagiakan dan menyempurnakan diri di hadapan Tuhan. Maka tidak boleh hanya bahagia tanpa menghiraukan bimbingan Tuhan, jadi harus berdoa ya. Dan tidak boleh juga menderita terus karena merasa mengikuti bimbingan Tuhan. Dalam perkawinan tentu ada tantangan dan membutuhkan perjuangan serta pengorbanan. Semua usaha bersama ini dengan berkat Tuhan membuahkan kebahagiaan dan keselamatan. Perlu digarisbawahi, sangatlah penting untuk berusaha terus-menerus agar Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga. Sehingga setiap hari perlulah mengucap syukur dan mohon berkat agar kasih mereka terus terpelihara dan tumbuh dengan baik, dengan jangan hanya datang kepada Tuhan saat mengalami kesulitan. Nah, para peserta katekumen yang terkasih, ada dua hal yang harus direnungkan yang nanti wajib dikirim kepada saya ya melalui WA pribadi. Yang pertama adalah tuliskan sifat perkawinan dalam gereja Katolik. Jadi sifat perkawinan dalam gereja Katolik itu ada 4, tuliskan serta jelaskan menurut kata-kata Bapak Ibu ataupun peserta katekumen semuanya. Ya. Sifat perkawinan itu ada 4. Tuliskan dan jelaskan menurut bahasa Bapak Ibu semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tuliskan ya tujuan ataupun hakikat perkawinan yang jumlahnya ada 5 tadi. Sudah 2 itu saja ditulis di WA, dikirimkan ke saya secara pribadi melalui WA. Hari ini saya tunggu sampai jam 8 malam atau paling lama jam 9 malam. Ya, nanti akan saya baca WA-nya satu persatu. Baik, demikian pelajaran katekumen pada kesempatan hari ini. Kita akhiri dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah kami, puji dan syukur kami aturkan kepadamu atas penyertaan-Mu kepada kami semua pada kesempatan hari ini. Kami boleh belajar bersama berkaitan dengan sakramen perkawinan. Semoga apa yang kami pelajari hari ini sungguh bermanfaat bagi kami untuk menjalani hidup yang lebih baik mulai dari hari ini sampai seterusnya. Dan akhirnya kami akan melanjutkan aktivitas kami, sertailah kami di dalam melanjutkan aktivitas. Nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, para peserta katekumen semuanya, jangan lupa tugas dikumpulkan hari ini ya, paling lambat jam 9 malam melalui WA pribadi saya ya, nomornya sudah tahu ya, 081336855541, pasti sudah menyimpan semuanya ya. Terus yang berikutnya tetap patuhi protokol kesehatan ya, jaga kesehatan, semoga kita semua dijauhkan dari virus COVID-19 atau biasanya dikenal dengan virus corona. Selamat malam semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Amin.